Assalamualaikum. Gimana, masih semangat belajar hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa dulu bersama-sama. Alia, silahkan pimpin untuk baca doa. Duduk siap. Sebelum belajar, baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Isnen kemana? Sakit. Terus ada lagi enggak? Farel? Oh, Rahel kemana? Sakit. Terus ada lagi? Dua orang ya? Kita doakan teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tentang ikhtiar dan tawakal. Sebelum kita belajar ke materi hari ini, Ibu mau nanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Alia, tentang apa ya? Mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa itu mukjizat? Siapa yang masih ingat apa itu mukjizat? Nuran, apa Nuran? Kejadian luar biasa lainnya yang terjadi pada Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat dibagi menjadi berapa? Sifat. Yang pertama mukjizat kauniyah dan yang kedua mukjizat akliyah. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang masih ingat kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat? Sifat apa sih? Karomah, maunah dan irhas. Alhamdulillah anak-anak masih ingat malak terpuji. Manfaatnya adalah yang pertama mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat. Yang kedua, tegar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan. Dan yang terakhir, pantang menyerah. Adapun tujuan kita mempelajari materi tersebut, yang pertama nanti siswa dapat menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang ikhtiar dan tawakal. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku ikhtiar dan tawakal. Hari ini kita akan belajar tentang ikhtiar dan tawakal. Adapun KD-nya yang pertama, menganalisis pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis, contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal,
sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan. Yang keempat, menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Dan yang terakhir, menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, dan syukur. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Tapi sebelum pembagian kelompok, kalian semuanya berdiri saling berhadapan dengan teman sebangkunya. Kita akan bermain warna hitam dan hijau. Hitam, hijau. Angkat tangan kanannya. Tangan kanan, mana tangan kanan? Angkat tangan kanan, taruh di depan temannya. Ya, ingat, berarti nanti teman yang satu ada warna hitam, yang satu warna hijau. Ingat, berarti yang satu warna hitam, Cung yang hitam. Hitam, berarti yang satu lagi hijau. Ya. Siap? Permainannya seperti ini, dengarkan. Konsentrasi. Nanti ketika Ibu bilang hitam, otomatis yang hitam nepuk tangan temannya. Yang hijau jangan diam saja, tapi harus menghindar. Nanti ketika Ibu bilang hitam, yang hitam menepuk tangan warna hijau. Yang warna hijau jangan diam saja, tapi harus menghindar. Kalau kena berarti yang menang siapa? Hitam. Tapi kalau tidak kena berarti yang menang siapa? Hijau. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Siap, konsentrasi. Hijau. Ingat ya, permainannya 3 kali, 3 babak. Ya. Konsentrasi. Hitam. Satu lagi, konsentrasi. Hijau. Siapa yang menang? Coba. Yang menang saling berhadapan dengan yang menang. Yang kalah duduk. Ayo. 3 permainan lagi. Yang menang tadi siapa? Sok. Berhadapan dengan temannya. Ayo. 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 Yang lain duduk. Yang kalah duduk. Duduk. Menang? Siap? Menang? Sok, berarti saling berhadapan. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Apa? Maksudnya berarti sekarang hitam hijau. Jangan hijau-hijau. Konsentrasi. Siap? Hitam. Siap, konsentrasi 2 kali lagi. Hijau. Oke, siap. 1 kali lagi. Konsentrasi. Hijau. Siapa yang menang? Oke, yang menang dikasih hadiah. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Oke, ini ambil. Itu kalah. Oh, menang. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ingat ya. Kelompok pertama, ingat, perhatikan, konsentrasi. Yang pertama kelompok
ikhtiar. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, syukur. Dan yang terakhir, qanaah. Ingat nomornya, 1, ikhtiar, 2, tawakal, 3, 4, 5. Iya, dimulai dari sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, ingat ya, tadi kalian kebagian apa? Ya, kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 1. Ikhtiar di sana. Yang kebagian ikhtiar, duduknya di sini. Ayo, cepetan. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, syukur. Di sini syukur. Yang kelima, di belakang, qanaah. Sak. Duduknya saling berhadapan. Yang namanya satu kelompok. Dengarkan. Oke, siap? Udah duduknya sesuai kelompoknya? Kelompok sabar, kelompok ikhtiar mana? Ikhtiar, sabar. Mana sabar? Tawakal. Qanaah. Syukur. Iya, duduknya itu kelompok mana? Syukur. Pindah ke sini. Faik, Raji. Duduknya berkelompok ya. Berkelompok teteh geser. Berkelompok. Dengarkan ya. Langkah-langkah pembelajarannya nanti Ibu akan menjelaskan dulu. Apa itu pengertian ikhtiar dan tawakal. Menyebutkan dalilnya. Dan contoh perilaku ikhtiar dan tawakal. Setelah itu nanti kalian akan diberi tugas untuk kerja kelompok. Yang pertama, mengamati gambar. Lihat yang ada di layar, gambar dan kisahnya. Nanti kerjakan sesuai kelompoknya. Setelah selesai, nanti kalian mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompok kalian. Oke, siap? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Ikhtiar. Ikhtiar adalah eta, tongnya eta ah. Konsentrasi ya. Raihan tongnya mainan ran. Pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang baik, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara sederhana, ikhtiar itu adalah usaha lahiriah yang dilakukan manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya. Contoh perilaku ikhtiar. Misal ketika kita mau makan, kita membutuhkan nasi. Nasi dan lauk pauknya. Nasi itu kita bisa cari di mana? Di pasar. Ya, di pasar atau di alam. Kalau kita di pasar, berarti kita harus membeli. Ketika kita mau membeli, berarti kita harus memiliki uang. Bagaimana cara mendapatkan uang itu? Kita harus dengan
kerja. Ketika kita sudah bekerja, berarti kita akan mendapatkan uang atau gaji. Dari uang tersebut kita baru bisa membeli kebutuhan yang kita inginkan. Apa-apa. Paham tentang ikhtiar? Jadi seseorang itu tidak bisa hanya tidur santai, makanan ada. Pasti terjadi enggak? Enggak, tidak mungkin ya. Jadi manusia itu harus berikhtiar. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya diri sendiri. Ada yang mau ditanyakan tentang ikhtiar? Paham? Paham. Kalau paham, kita lanjut ke tawakal. Pernah dengar apa itu tawakal? Tawakal itu apa? Pernah dengar kata tawakal tapi tidak tahu artinya. Tawakal secara etimologi berasal dari kata tawakul yang merupakan bahasa Arab dan artinya bersabar dan berserah. Tawakal secara umum adalah perbuatan lahir dan batin dengan pasrah menyerahkan segala perkara ikhtiar dan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat firman Allah tentang tawakal dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Fa idza dahaltumu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi, apakah ada hubungannya ikhtiar, tawakal, dan doa? Ada. Kita tidak bisa hanya berikhtiar saja, tapi harus berdoa dan bertawakal. Jika seseorang hanya bisa berikhtiar, berarti orang tersebut tergolong pribadi yang sombong. Karena merasa bisa tanpa perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Paham? Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita akan kerja kelompok. Nanti kalian amati gambarnya dan kerjakan tugasnya ya. Kelompok Qanaah ini. Sekarang kerjakan. Semuanya bekerja sama ya. Ayo, kerjakan. Oke. Kelompok mana yang sudah? Kelompok Qanaah. Kelompok yang lain sudah? Sudah. Yang pertama presentasi kelompok Qanaah. Untuk kelompok Qanaah silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau dari kelompok Qanaah akan mempresentasikan apa yang kami pelajari tadi. Jadi, gambar yang pertama adalah gambar hias adalah usaha seorang hamba untuk mengeluarkan selain hias dengan selalu agar dapat sudah sukses. Gambar kedua adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan atau mempercayakan dan melakukan orang yang mempunyai sikap tawakal senantiasa bersyukur dan mendapatkan penghasilan dari usahanya. Gambar ketiga adalah syukur. Syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Gambar keempat adalah putus asa. Putus asa adalah sikap yang merasa bahwa dirinya tidak akan mampu dalam meraih cita-cita atau harapan. Kenapa berdoa dan bertawakal itu sangat penting? Jika hanya berikhtiar saja, maka seseorang tergolong pribadi yang sombong, merasa bisa tanpa perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar tanpa doa dan tawakal tak hanya menjadikan seseorang sombong, melainkan juga terlalu ambisius, menghalalkan segala cara, kemudian mudah kecewa bahkan depresi saat keinginan dan kebutuhannya tidak tercapai. Sebaliknya, saat seseorang tawakal dan atau berdoa saja, maka termasuk golongan orang yang bodoh. Tuhan tidak akan mengulurkan tangannya secara langsung kepada hamba yang hanya meminta lewat doa di dalam rumah tanpa berusaha. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelompok semuanya udah presentasi ke depan. Sekarang Ibu akan menilai kelompok mana yang paling tinggi nilainya. Kalian bisa menilai temennya enggak? Coba kelompok mana? Kelompok Qanaah. Kelompok Qanaah mendapatkan nilai 90. Yang kedua kelompok mana? Ada yang tahu? Sabar. Kelompok Sabar mendapatkan nilai 85. Kelompok Ikhtiar, Tawakal, dan Syukur mendapatkan nilai 80. Baiklah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ada yang mau bertanya dulu? Adapun kesimpulannya pada materi ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal adalah sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh semua umat manusia. Melalui sikap ini, seseorang tidak akan mudah mengeluh dan selalu pandai bersyukur. Sekecil apapun hal yang dimilikinya. Jika bertawakal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kita untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersikap
ihtiyat, dan tawakal. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum berakhir, kita baca doa dulu. Alia, silakan pimpin untuk baca doa. Duduk, siap. Belum pulang, baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.